Malam ini seperti biasanya Farel belajar kembali. Waktu tersisa beberapa hari lagi agar dia bisa secepatnya menggantikan posisi ayahnya. Semua tumpukan buku di atas meja hampir aja habis, sudah dia baca. Tiba-tiba dia menjadi teringat Renata. Dia masih merasa tidak tenang sebelum memastikan Renata tidak tidur dengan Edo. Kemudian Farel segera melakukan panggilan video call kepada Renata. Renata yang sedari tadi tidak bisa tidur mungkin karena banyak hal yang sedang dia pikirkan. Dia mengerutkan keningnya ketika melihat ada panggilan video call dari Farel. Ya, Renata terpaksa mengangkatnya. Siapa tahu ada hal penting yang ingin Farel sampaikan. Ada apa? Renata merasa gugup saat melihat wajah Farel dengan jelas di video call tersebut. Aku lagi belajar, setidaknya kamu harus mengawasi aku. Nanti aku akan menaikkan bayaran untukmu. Jawab Farel sambil meletakkan ponselnya di holder yang berada di atas meja. Dia tersenyum tipis karena tidak melihat ada Edo di kamar wanita itu. Renata menghela napas. Kamu melakukan panggilan video call malam-malam begini hanya untuk menyuruh aku untuk mengawasi kamu. Sejujurnya ada banyak hal yang tidak aku pahami. Karena itulah kamu harus standby agar bisa bertanya kepadamu tentang hal yang tidak aku mengerti. Ingin sekali Renata mencetak kepala pria itu, tapi sayangnya jarak mereka cukup jauh. Tapi kalau dipikir-pikir, bagus juga pria itu rajin belajar dan cepat paham tentang perusahaan. Agar dia tidak berduaan dengannya di Mansion lagi. Walaupun di Mansion Gibson terdapat banyak pelayan, tapi mereka tidak akan tahu apa aja yang dilakukan oleh Farel di ruang kerja. Bang Edo kemana? Apa kamu tidur satu kamar dengannya? Renata terkejut tiba-tiba Farel bertanya seperti itu. Mas Edo lagi sibuk di ruang kerja, pekerjaannya banyak sekali. Farel tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Renata sedang berbohong kepadanya. Ya udah, cepat belajar. Aku akan mengawasi kamu. Farel segera membaca buku kembali. Lembar demi lembar buku telah dia baca. Renata sedang menyandarkan punggungnya di headboard. Dia memperhatikan Farel di layar ponselnya. Lama-lama Renata nampak gelisah memperhatikan Farel yang sedang membaca buku. Sangat terlihat jelas betapa tampannya pria itu. Renata segera mengalihkan pandangannya ke arah lain, walaupun sesekali dia tidak sengaja memandangi wajah pria tampan itu. Farel semakin bersemangat membaca buku, seakan dia sedang ditemani oleh Renata. Udah hampir 1 jam dia membaca buku. Kemudian dia melirik ke arah ponselnya. Farel mengerutkan keningnya ketika melihat layar di video call itu memperlihatkan langit-langit di kamar Renata. Sepertinya wanita itu sudah tertidur dan ponselnya terjatuh ke atas kasur. Padahal sebelumnya, Renata sama sekali tidak bisa tidur malam ini. Apa kamu sudah tidur? Suasana begitu hening. Tidak ada jawaban dari Renata. Farel pun tersenyum tipis. Pria itu nampak sumringah. Setidaknya aku merasa tenang. Malam ini, dia tidak melakukannya bersama dengan Bang Edo. Termasuk malam-malam berikutnya, tidak akan pernah terjadi. Hanya aku yang boleh menyentuhnya. Tidak peduli saat ini Renata statusnya adalah istrinya Edo. Yang pasti dia adalah yang pertama untuk Renata. Begitu pula untuk dirinya, karena itulah dia tidak akan melepaskan Renata. Farel harap detektif yang akan dia sewa bisa secepatnya menyelidiki tentang Edo. Jika seandainya Edo selama ini telah mengkhianati Renata, dia akan membuat Edo menyesal telah menyia-nyiakan wanita hebat seperti Renata. Dan jangan salahkan Farel jika dia merebut Renata darinya. Beberapa hari berlalu, hari ini adalah hari pertama Farel akan menempati posisi CEO di perusahaan Gibson. Hal tersebut membuat Edo sangat merasakan muak. Sial, seharusnya aku yang menempati posisi CEO di perusahaan Gibson, bukan anak keingusan itu. Edo sangat merasakan kesal sambil membenarkan dasi yang dia pakai. Pria itu terus mengumpat sembari memandangi dirinya sendiri yang sedang bercermin. Edo merasa dia yang layak menggantikan posisi Tuan Aldi karena dia sudah lama bekerja di perusahaan. Bahkan ayahnya pun memiliki saham di perusahaan itu. Ponselnya Edo tiba-tiba bergetar.
Dia mendapatkan pesan dari Tania. Udah 4 hari mereka tidak bertemu karena Tania sangat sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Rupanya Tania udah memulai debut pertamanya bermain film, walaupun berperan sebagai tokoh antagonis. Sehingga detektif yang disewa oleh Farel belum menemukan kejanggalan apa-apa mengenai Edo. Karena Edo akhir-akhir ini belum bertemu dengan Tania. "Sayang, aku kangen, kamu lagi apa?" Entah mengapa Edo merasakan ada yang aneh di dalam dirinya. Ia sama sekali tidak merasakan getaran apapun saat membaca pesan dari Tania. Seharusnya dia merindukan wanita itu karena udah lama tidak bertemu. Tapi kini dia merasa biasa aja ketika membaca pesan dari wanita itu. Edo hanya menghela nafas sebentar, kemudian dia membalas pesan dari Tania. "Ya, aku juga sangat merindukanmu. Aku habis mandi, sayang. Kalau kamu lagi apa?" Tak lama kemudian Tania membalas pesan dari Edo. "Baru bangun tidur, pasti badan kamu wangi sekali kan? Membuat aku rindu ingin berada di bawah pungkungan kamu lagi." Tania memang baru bangun tidur. Saat ini dia sedang duduk di pinggiran ranjang setelah memuaskan sang sutradara film semalaman. Sementara Parangga masih tertidur di atas ranjang dengan keadaan tubuhnya yang masih tidak berbusana. Edo pun membaca balasan pesan yang dikirim oleh Tania. Tania memang tidak pernah malu membahas masalah ranjang dengannya. Bahkan Tania sering meminta duluan. Pria mana yang tak tahan dengan keagresifan wanita itu. Bahkan wanita itu sangat tahu bagaimana caranya memuaskan seorang pria. Namun entah mengapa akhir-akhir ini yang terbayang-bayang di benaknya bukanlah Tania, melainkan Renata, istri sahnya. Seperti pagi ini, saat Edo sedang sarapan pagi, dia tidak sadar bahwa sedari tadi sedikit-sedikit dia mencuri pandang kepada Renata yang sedang menikmati sarapan paginya. Edo memperhatikan Renata yang sedang menegak minumannya. Leher jenjang wanita itu bergerak naik turun karena sedang menegak segelas air putih. Sungguh sangat terlihat menggoda. Edo menelan salipa melihatnya. Dia merasa yakin bahwa dia tidak jatuh cinta pada wanita itu. Mungkin aja pikirannya sedang kacau. Dia sangat membutuhkan kehangatan karena udah lama tidak mendapatkan jatah dari Tania. Sedangkan dia masih berpikir mungkin aja Renata masih datang bulan. Sebenarnya Edo ingin bertanya pada Renata apakah wanita itu masih datang bulan atau tidak. Tapi ketika dia membaca keterangan tentang datang bulan di Google, waktu datang bulan paling sebentar adalah 1 minggu. Sehingga dia mengira Renata mungkin masih datang bulan. Sehingga Edo harus menahan diri beberapa hari lagi. Dia tidak mendapatkan jatah dari Tania maupun Renata. Terpaksa, dia harus memuaskan sang Joni dengan senam jari di kamar mandi. Edo masih saja memandangi Renata yang sedang menikmati sarapan paginya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah lain karena takut ketahuan sedang memandangi wanita itu. Sepertinya ada yang salah dengan mataku. Mengapa wanita miskin itu selalu terlihat sangat cantik akhir-akhir ini? Gumam Edo. Sebuah mobil mewah berhenti di depan pelataran gedung yang cukup tinggi. Gibson Group adalah sebuah perusahaan yang mencakup semua bidang dan sudah memiliki singgasana sendiri di dunia bisnis. Kemudian seorang pria tampan turun dari mobil tersebut dengan setelannya yang memakai kemeja berwarna putih dan jas berwarna hitam. Tidak lupa dilengkapi dengan dasi, membuat penampilannya terlihat sangat profesional dan rapi. Kacamata hitam yang dipakai oleh Farel membuat penampilan pria itu semakin terlihat sangat keren dan mempesona. CEO baru datang, teriak beberapa karyawan yang ada di sana. Semua karyawan yang ada di sana segera berlarian berbondong-bondong, berjejer membentuk sebuah jalan tepat di depan pintu masuk perusahaan. Farel pun segera berjalan melewati para karyawan yang berjejer dengan rapi. Mereka semua sedikit menundukkan kepalanya sebagai pertanda hormat. Sedangkan Renata, sebagai asistennya Farel, dia mengikuti Farel dari belakang. Jika disuruh memilih, sebenarnya Renata ingin sekali keluar dari pekerjaannya, agar dia tidak berurusan dengan Farel.
Dia takut semakin lama jika dia terus bertemu dengan pria itu, hatinya akan goyah, tapi dia tidak ingin melukai perasaan ayah mertuanya. Karena Tuan Hero yang meminta sendiri agar Renata menjadi asistennya Tuan Aldi. Dan sekarang dia harus menjadi asistennya Farel sebagai dan dia masih diberikan tugas untuk mengawasi pekerjaan Farel karena Farel masih membutuhkan bimbingan. Penampilan sang CEO baru membuat para karyawan wanita yang ada di sana menjadi terpesona dibuatnya. Sehingga setelah Farel telah memasuki lift bersama dengan Renata, semua karyawan wanita yang ada di sana saling berbisik. Wah, CEO baru kita sangat tampan sekali. Kayaknya kita semakin bersemangat kerjanya kalau dipimpin oleh CEO seganteng itu. Aku rasa dia terlalu tampan dan sangat mempesona. Suara deheman Edo membuat semua karyawan wanita yang ada di sana mendadak diam. Edo merasa tidak suka jika para karyawan wanita yang ada di sana terlalu berlebihan memuji pesona saudara sepupunya itu. Cepat kalian kembali ke tempat kalian masing-masing, kita Edo kepada semua karyawan yang ada di sana. Baik Pak. Semua karyawan yang ada di sana pun segera pergi untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Kemudian Edo pun menghela nafas panjang. Dia sangat merasa yakin bahwa pekerjaan Farel tidak akan becus menjadi CEO. Farel masih terlalu muda untuk memimpin perusahaan.